Kadang kita terlalu sibuk berjuang mempertahankan seseorang, sampai-sampai kita lupa melihat kenyataan bahwa hubungan itu justru perlahan mengikis diri kita sendiri. Kita terus menahan, terus berharap, padahal jauh di dalam hati ada suara lembut yang berkata, "Sudah cukup." Allah bukan tidak tahu betapa kerasnya kamu berusaha, bukan tidak melihat air mata yang kamu sembunyikan, atau doa-doa panjang yang kamu panjatkan malam-malam. Tapi saat semua itu tak juga menghadirkan ketenangan, itu bukan karena kamu kurang cinta. Bisa jadi karena Allah ingin kamu melihat sesuatu yang lebih besar, dirimu sendiri. Allah sudah memberi banyak tanda bahwa hubungan itu tidak sehat. Tanda bahwa kamu kehilangan jati dirimu. Tanda bahwa kamu sedang mencintai seseorang yang tidak membawamu mendekat padanya. Bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu. Kadang, cinta yang kita anggap anugerah justru sedang berubah menjadi penghalang antara kamu dan kedamaian yang Allah siapkan, antara kamu dan rencana besar yang belum bisa datang selama kamu terus menggenggam yang salah. Jika kamu terus merasa gelisah, terluka, dan berjalan sendirian dalam hubungan itu, mungkin ini bukan soal kurangnya kesabaran, bukan juga tentang bertahan lebih lama, tapi tentang kejujuran untuk bertanya, masihkah Allah ridha aku bertahan di sini? Karena dalam Islam, cinta tidak boleh membuatmu hancur. Cinta tidak boleh menjauhkanmu dari Allah. Jika itu yang terjadi, maka mungkin inilah saatnya kamu berhenti meminta agar Dia tetap tinggal dan mulai belajar untuk mengikhlaskan agar kamu tetap utuh. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, dan sering kali melepaskan bukan akhir dari cinta, tapi awal dari penyembuhan yang sesungguhnya. Bab 1. Hati yang dulu tenang, kini terus gelisah. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu tenang. Bukan berarti tidak pernah ada masalah, tapi selalu ada rasa aman meski dalam badai. Ada kenyamanan saat saling menatap, dan ada kedamaian saat saling diam. Namun jika sejak bersama Dia, kamu justru kehilangan damai, itu bukan cinta, itu peringatan. Apalagi jika hari-harimu mulai terasa asing. Kamu jadi mudah gelisah, susah tidur, kehilangan semangat, bahkan sering menangis tanpa sebab yang jelas. Kamu berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya ujian, mungkin hanya fase. Tapi semakin kamu mencoba bertahan, semakin terasa berat. Hatimu yang dulu tenang, kini terus gelisah. Kamu mulai ragu terhadap dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, kenapa aku yang selalu minta maaf? Kenapa aku merasa seperti tidak cukup? Kenapa aku terus berusaha? Tapi Dia tetap sama. Pertanyaan-pertanyaan itu tak selalu terucap, tapi berkecamuk dalam diam. Dan itulah tanda hatimu sedang ditolak oleh jiwamu sendiri. Kamu tahu ada yang salah, tapi kamu juga terlalu takut untuk mengakuinya. Karena kamu sudah terlalu dalam. Kamu sudah berinvestasi terlalu banyak rasa, waktu, dan air mata. Kamu ingin semuanya berhasil. Kamu ingin semua pengorbanan itu bermakna. Tapi, apakah memang cinta yang kamu perjuangkan? Atau hanya ilusi yang kamu takut lepaskan? Dan di saat kamu mulai kelelahan, di saat kamu hanya bisa duduk diam sambil menahan tangis, disitulah Allah perlahan mengetuk pintu hatimu. Dengan rasa gelisah itu, dengan tangisan tanpa sebab itu, dengan hati yang tidak bisa kamu pahami, tapi tahu bahwa ini bukan tempat yang seharusnya kamu tinggal terlalu lama. Allah sedang menyentuh hatimu dengan cara yang lembut. Bukan menghukum, tapi membimbing. Bukan memaksamu melepaskan, tapi sedang memperlihatkan. Inilah alasan kenapa aku ingin kamu kembali padaku. Kadang, kegelisahan yang kamu rasakan bukan karena hubungan itu gagal, tapi karena jiwamu sedang berontak atas sesuatu yang tidak sesuai fitrah. Hubungan yang tidak sehat akan membuat ruhmu kelelahan.
Bukan hanya tubuhmu yang letih, tapi imanmu pun ikut meredup. Cinta yang tidak dibangun di atas ketenangan spiritual hanya akan menjadi jerat yang perlahan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Jangan abaikan tanda-tanda itu. Jika hatimu yang dulu damai kini dipenuhi kegelisahan, itu bisa jadi bukan karena kamu lemah dalam mencintai, tapi karena kamu terlalu kuat bertahan di tempat yang tidak ditakdirkan. Dan saat kamu mulai mendengarkan bisikan kecil dari dalam dirimu, itu adalah langkah pertama menuju pulih. Karena sesungguhnya Allah sedang memanggilmu kembali pulang. Bab 2. Kamu terlalu sering mengorbankan diri, tapi tak pernah dihargai. Cinta yang sejati tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Ia tidak membuatmu merasa kecil, tidak layak, atau selalu bersalah. Cinta yang berasal dari Allah adalah cinta yang menumbuhkan, bukan yang perlahan-lahan menghancurkanmu dari dalam. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Sudah berapa kali kamu mengalah, meninggalkan prinsipmu sendiri, menekan perasaanmu, bahkan memaafkan hal-hal yang di dalam hati. Sebenarnya kamu tahu, itu menyakitkan. Kamu terlalu sering menjadi pihak yang paling mengerti, paling berjuang, paling sabar. Bahkan ketika kamu tahu, apa yang kamu dapatkan tidak seimbang dengan apa yang kamu berikan. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu bilang, namanya juga cinta, pasti butuh pengorbanan. Tapi apakah kamu yakin, ini masih cinta, atau hanya bentuk dari keterikatan yang dibungkus harapan palsu? Ketika kamu terlalu sering mengorbankan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang, tapi orang itu bahkan tidak menyadari, apalagi menghargai, itu bukan hubungan yang diberkahi, itu hubungan yang tidak sehat. Dan Allah tidak pernah menyuruhmu mempertahankan sesuatu yang justru mengikis jiwamu pelan-pelan. Allah tidak menginginkanmu untuk terus berada di tempat di mana kamu harus menurunkan standarmu, melupakan harga dirimu, atau menyakiti hatimu sendiri hanya agar seseorang tetap tinggal. Karena cinta yang benar tidak akan pernah menuntutmu untuk menghancurkan dirimu. Ia akan menjagamu, memuliakanmu, dan menuntunmu lebih dekat kepada Allah. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan membuatmu merasa cukup, bukan terus mempertanyakan apakah kamu berharga. Dia akan membantumu menjadi lebih kuat dalam iman, bukan membuatmu lelah mempertahankan hubungan yang penuh ketidakpastian. Dan jika sekarang kamu berada dalam hubungan di mana kamu selalu merasa tertinggal, selalu merasa takut kehilangan, selalu merasa kurang, mungkin ini saatnya kamu berhenti bertanya, apa lagi yang bisa aku lakukan? Dan mulai bertanya, kenapa aku harus terus mengorbankan diriku? Allah tidak pernah menciptakan cinta untuk membuatmu hancur, dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi penampung luka yang terus diisi tanpa pernah disembuhkan. Bisa jadi kamu sedang berjuang terlalu keras mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah meminta izin untuk tinggal di hatimu dengan cara yang benar. Bisa jadi kamu sedang memaksa jalan yang tidak Allah ridai, dan sebesar apapun usahamu, jika Allah tidak memberkahi hubungan itu, yang ada hanya rasa lelah yang semakin dalam. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena Allah ingin kamu menyadari, kamu pantas untuk dicintai dengan benar, bukan dengan pengorbanan yang terus-menerus dan sepihak. Maka hari ini, lihatlah dirimu. Sudah sejauh apa kamu berjalan meninggalkan dirimu sendiri demi Dia? Dan apakah benar Dia adalah orang yang Allah ingin kamu pertahankan? Jika kamu sudah terlalu sering mengorbankan diri, tapi tak pernah dihargai, mungkin saatnya kamu berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk kembali memuliakan dirimu, sebagaimana Allah memuliakanmu sejak awal. Bab 3. Kamu semakin jauh dari Allah. Cinta yang sehat akan membuatmu semakin dekat dengan Allah. Ia membuatmu lebih hati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berkata, dan lebih tulus dalam berdoa. Karena cinta sejati, terutama dalam Islam, bukan hanya soal rasa di hati,
Tetapi arah kemana cinta itu membawamu? Tapi bagaimana jika cinta yang kamu perjuangkan justru menjauhkanmu darinya? Jika dulu kamu mudah bangun malam, kini kamu lebih sibuk menunggu balasan pesan daripada mendekatkan diri padanya. Jika dulu kamu tenang membaca Al-Quran, kini kamu lebih sering memikirkan Dia, bahkan di sela ibadahmu. Dan jika dulu kamu bisa membedakan yang halal dan haram, kini kamu mulai menormalkan dosa-dosa kecil, karena kamu takut hubungan ini berakhir jika kamu terlalu banyak aturan. Itu bukan cinta, itu peringatan. Karena cinta sejati tidak akan membutakanmu dari Allah. Sebaliknya, Ia justru akan membuka jalan agar kamu dan Dia bisa saling memperbaiki, saling menuntun menuju kebaikan yang diridainya. Tapi jika kamu mulai menomorduakan Allah demi mempertahankan seseorang, maka Allah akan mulai mengguncang kenyamananmu agar kamu sadar bahwa kamu sedang menggantungkan harapan pada manusia yang tidak bisa memberi jaminan apa-apa. Allah Maha Penyayang. Dia tahu kamu sedang mencintai. Tapi jika cinta itu membuatmu melupakannya, Dia akan menarikmu kembali, meski dengan cara yang menyakitkan. Dia bisa membuat hubungan itu kandas. Dia bisa membuat kamu merasa gelisah tanpa sebab. Dia bisa menyingkirkan orang itu perlahan, bukan karena Dia ingin menghukummu, tapi karena Dia ingin kamu kembali sadar. Cinta itu ujian. Siapa yang kamu dahulukan? Siapa yang kamu percaya? Dan siapa yang kamu perjuangkan lebih keras? Jika jawabannya bukan Allah, maka itu bukan jalan yang akan kamu tempuh dengan damai. Karena Allah tidak akan membiarkan seseorang berjalan terlalu jauh di jalan yang menjauhinya tanpa menghadangnya dengan peringatan. Dan salah satu peringatan itu adalah perasaan tak tenang, hubungan yang terus dilanda pertengkaran, ibadah yang mulai kamu tinggalkan, doa yang tidak lagi kamu panjatkan, karena kamu terlalu sibuk mencintai manusia, sampai lupa mencintai pencipta manusia. Maka berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah hubungan ini membawa aku lebih dekat pada Allah atau justru menjauh? Karena pada akhirnya, hanya cinta yang disertai takwa yang akan bertahan. Cinta yang mengajakmu semakin mengenal Allah, bukan mengajarkanmu untuk menyembunyikan dosa demi mempertahankan hubungan. Dan jika Allah sudah mulai menjauhkanmu dari seseorang, maka yakinlah, itu bukan akhir dari kebahagiaan, tapi awal dari hijrah hatimu menuju cinta yang sesungguhnya. Bab 4. Setiap langkah menuju masa depan selalu terhambat. Kamu sudah mencoba bertahan, bahkan ketika hatimu mulai lelah, kamu tetap memilih untuk percaya, berharap bahwa semua ini hanya fase, bahwa badai akan reda, bahwa cinta, jika diperjuangkan, pasti akan menemukan jalannya. Tapi waktu terus berjalan dan kamu mulai menyadari, semakin kamu pertahankan, semakin semuanya terasa berat. Komunikasi semakin buruk, hal-hal kecil berubah jadi pertengkaran, kesalahpahaman menjadi rutinitas, dan entah kenapa, apapun yang kalian rencanakan selalu saja gagal. Ingin bertemu keluarga, ada saja halangan. Ingin membahas keseriusan, salah satu dari kalian tiba-tiba ragu. Ingin melangkah ke jenjang yang halal, ada satu pintu yang tertutup, lalu pintu lainnya, dan berikutnya. Dan kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku kurang sabar? Apakah aku tidak cukup baik? Tapi sayang, kamu lupa bahwa semua usaha ini sudah kamu kerahkan sekuat tenaga. Kamu sudah mencoba untuk memahami, sudah memaafkan berkali-kali, sudah merendahkan hati dan menunda keinginan demi bisa berjalan bersama. Namun, jika setiap langkah selalu terhambat, bukan berarti kamu tak cukup baik, bukan berarti kamu kurang layak dicintai. Bisa jadi, Allah tidak ingin kamu membangun masa depan di tempat yang salah. Karena sehebat apapun usaha manusia, jika tidak sejalan dengan ridha Allah, maka pintu-pintu itu tidak akan terbuka. Yang ada hanya jalan buntu, yang tersisa hanya rasa lelah, dan yang tertinggal
hanya kamu yang terus mempertahankan sesuatu yang Allah ingin kamu lepaskan. Allah Maha mengetahui isi hati. Dia tahu kamu mencintai. Dia tahu kamu ingin bertahan. Tapi Dia juga tahu apa yang sedang kamu perjuangkan mungkin akan menyakitimu lebih dalam di masa depan jika tidak dihentikan sekarang. Terkadang Allah tidak langsung mengatakan jangan, tapi Dia menunjukkan lewat tanda, rencana yang selalu gagal, komitmen yang selalu tertunda, rasa yang tak lagi saling menjaga, dan waktu yang terus berlalu tanpa arah yang jelas. Allah tidak ingin kamu membangun rumah di tanah yang rapuh. Karena jika kamu paksakan, bangunannya akan runtuh, dan luka itu akan lebih sulit disembuhkan ketika kamu sudah terlalu dalam. Maka ketika semua yang kamu rencanakan selalu bertabrakan dengan kenyataan, jangan langsung menyalahkan diri. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi tempat kamu berdiri yang tidak Allah izinkan untuk dijadikan tujuan. Mungkin bukan kamu yang gagal mencintai, tapi Dia yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian dari takdirmu. Dan mungkin semua ini adalah bentuk cinta Allah yang paling lembut. Menghentikan langkahmu sekarang, agar kamu tidak semakin jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya. Karena terkadang, gagalnya rencana adalah bentuk perlindungan, dan pintu yang tertutup adalah cara Allah berkata, "Aku punya sesuatu yang lebih baik, tapi bukan di sini, bukan dengan dia." Bab 5. Doamu tak lagi tentang bahagia bersama, tapi pulih sendiri. Dulu, setiap kali kamu berdoa, nama itu selalu kamu sebut. Dengan penuh harap, kamu meminta kepada Allah agar hatinya dibukakan, agar jalan kalian dimudahkan, agar cinta kalian mendapat restu langit. Tapi, waktu berjalan, dan sekarang, isi doamu perlahan berubah. Bukan lagi tentang bisa bersama, tapi tentang bisa kuat menghadapi perpisahan. Bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang dilepaskan dengan cara yang tidak menyakitkan. Doamu tidak lagi memohon agar dia tetap tinggal, tapi agar kamu tidak terlalu hancur jika akhirnya harus ditinggalkan. Dan itu bukan kelemahan. Itu bukan tanda kamu menyerah. Itu adalah isyarat bahwa jiwamu mulai sadar. Yang kamu perjuangkan selama ini mungkin bukan cinta yang tumbuh dengan sehat, tapi keterikatan yang kamu pelihara karena takut kehilangan. Seringkali, kita terjebak pada rasa, bukan pada makna. Kita merasa cinta padahal yang ada hanyalah ketergantungan. Kita merasa butuh dia, padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah ketenangan yang tak pernah benar-benar dia beri. Dan saat kamu mulai memohon kekuatan untuk melepaskan, itulah momen di mana hatimu mulai ingin sembuh. Bukan lagi mencari pembenaran, tapi keikhlasan. Bukan lagi mengemis perhatian, tapi menemukan kembali harga diri yang sempat kamu relakan. Doamu yang berubah adalah pertanda bahwa Allah sedang menyentuh hatimu perlahan, membimbingmu kembali ke jalan yang membuatmu utuh. Bukan jalan yang penuh luka, demi mempertahankan seseorang yang tidak lagi berjuang. Kadang, bentuk cinta paling sejati kepada diri sendiri adalah berani berkata, "Cukuplah sampai di sini." Dan bentuk cinta paling tulus kepada Allah adalah berkata, "Jika ini bukan darimu, aku siap untuk merelakan." Lepaskan bukan berarti kalah. Kadang melepaskan adalah bentuk perlindungan Allah yang tak kamu mengerti saat ini. Karena Allah tahu siapa yang pantas berjalan bersamamu, dan siapa yang hanya mampir untuk mengajarkan sesuatu. Jangan takut kehilangan manusia. Takutlah kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan yang tidak Allah izinkan. Jika kamu sedang berada di titik dilema ini, beri ruang pada dirimu untuk mendengar suara Allah melalui gelisahmu, melalui sakitmu. Dia sedang menyampaikan sesuatu. Like jika kamu merasa naskah ini bicara padamu. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami hal serupa. Dan bagikan video ini ke seseorang yang sedang berjuang melepaskan. Jangan lupa,
Subscribe untuk konten refleksi dan healing spiritual lainnya.